Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 menembus 9.920 triliun rupiah. Angka ini naik lebih dari 282 triliun rupiah dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Meski demikian, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB masih berada di level 40,75%. Posisi ini dinilai masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB. Sebagian besar utang pemerintah masih berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN yang nilainya mencapai 8.652 triliun rupiah. Sementara sisanya berasal dari pinjaman pemerintah. Pemerintah juga tercatat semakin agresif menyerap dana dari pasar obligasi pada awal 2026. Hal ini terlihat dari meningkatnya porsi penyerapan dana dalam lelang SBN. Jika sepanjang 2025, pemerintah hanya menyerap sekitar 30,85% dari total penawaran yang masuk, maka pada 2026, angkanya meningkat menjadi 48,65%. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang masih tinggi di tengah tantangan ekonomi global. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 mencapai 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menurun sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang sebesar 148,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyebut penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski demikian, cadangan devisa tetap ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai posisi cadangan devisa masih mampu menjaga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Kedepan, Bank Indonesia optimistis ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga, didukung aliran modal asing dan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional. Pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran daerah terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Sebelumnya, aturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Ketentuan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya pengurangan tenaga P3K di berbagai daerah. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan, pemerintah telah menyiapkan solusi agar tidak terjadi PHK massal. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah akan menggunakan payung hukum dalam Undang-Undang APBN untuk memberikan kepastian bagi pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyatakan, pemerintah akan menjaga kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi P3K tanpa mengganggu keseimbangan fiskal nasional. Sementara itu, pemerintah juga memberikan relaksasi pembiayaan bagi guru P3K paruh waktu melalui dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP khusus untuk tahun 2026. Kemendikbudristek mencatat sudah ada 78 kabupaten kota dan provinsi yang mendapatkan relaksasi karena mengalami kesulitan membayar honor P3K paruh waktu di sekolah negeri. Pemerintah Jepang dilaporkan telah menghabiskan sekitar 10 triliun yen atau setara lebih dari 1,24 kuadriliun rupiah untuk menyelamatkan nilai tukar yen. Langkah ini dilakukan setelah mata uang Jepang terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Media lokal Jepang melaporkan intervensi pasar mulai dilakukan sejak 30 April saat yen melemah hingga mendekati level 160 yen per dolar Amerika Serikat.
Posisi ini menjadi titik terendah yen dalam hampir 2 tahun terakhir. Sejak saat itu, pasar melihat beberapa lonjakan nilai tukar yen yang memicu spekulasi adanya intervensi lanjutan dari otoritas Jepang. Pelemahan yen dipicu oleh naiknya harga minyak akibat konflik Iran serta lebarnya selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Jepang. Pada perdagangan 8 Mei 2026, yen berada di level 157 yen per 1 dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Jepang terakhir kali melakukan intervensi pasar pada Juli 2024. Saat itu, pemerintah menggelontorkan sekitar 5,5 triliun yen untuk menahan pelemahan yen yang mendekati 162 per dolar. Hingga kini, pemerintah Jepang belum memberikan konfirmasi resmi terkait langkah intervensi terbaru ini. Utang global kembali mencetak rekor baru dan kini mendekati 353 triliun dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 6.000 kuadriliun rupiah. Lonjakan ini terungkap dalam laporan Global Debt Monitor yang dirilis Institute of International Finance atau IIF. Di tengah kenaikan utang tersebut, investor global mulai menunjukkan tanda-tanda mengurangi exposure terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat. IIF mencatat investor asing kini lebih banyak melirik obligasi pemerintah Jepang dan juga Eropa. Sementara, permintaan terhadap surat utang pemerintah Amerika Serikat cenderung stagnan sejak awal tahun. Pasar menilai arah kebijakan fiskal Amerika Serikat menjadi perhatian utama. Rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Sebaliknya, zona Euro dan Jepang dinilai memiliki jalur kenaikan utang yang lebih moderat meski tetap menjalankan ekspansi fiskal. Meski demikian, pasar obligasi korporasi Amerika Serikat masih tumbuh kuat. Penerbitan surat utang yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan buatan atau AI, serta derasnya arus modal asing masih menjadi penopang utama. Laporan IIF juga mencatat utang global bertambah lebih dari 4,4 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026. Kenaikan ini menjadi yang tercepat sejak pertengahan 2025 dan menandai 5 kuartal kenaikan secara berturut-turut.